jangan dilihat pandemi ini adalah sebagai suatu halangan atau gimana, tapi justru dilihat karena pandemi ini pastinya akan terjadi lebih banyak komunikasi antara kamu dan calon pasangan serta kedua keluarga, justru malah makin mendekatkan semuanya. Seandai-andai, kita berandai-andai bahwa di tahun 2020 ini nggak ada pandemi COVID-19 gitu ya. Kira-kira konsep ataupun tren apa sih yang akan menjadi booming gitu di tahun ini, Mbak? Ini lagi baper loh ngebahas andai-andai di tengah pandemi ini, nanti pengen tancap gas semuanya. Kalau misalnya dari kita sih sebenarnya awal tahun kemarin temanya sebenarnya masih sama kayak sekarang. Kita ada pengusung tema namanya Reflection of the Sea. Dari Reflection of the Sea ini sebenarnya color palette yang paling utama itu adalah biru. Ternyata biru juga jadi warna pantun tahun ini gitu. Klop banget sih. Kalau misalnya lagi di tengah pandemi kayak gini sih, temanya mengikuti protokol pemerintah sih sebenarnya. Konsep pernikahan sih sebenarnya dekorasi kan tetap menyesuaikan dengan preferensi calon pengantin, pengennya kayak gimana. Cuman yang jelas nomor satu pastinya harus mengikuti protokol pemerintah, Pemda setempat, karena tiap daerah kan berbeda satu sama yang lain. Terus yang kedua dari aku sih selalu menyarankan dari kita kalau bisa supaya nggak terlalu berkerumun, lebih baik seated daripada buffet karena takutnya kan nanti antri-antri atau gimana. Jangan lupa masker, face shield semua lengkap, sarung tangan juga buat yang mau akad itu juga dianjurkan gitu. Hand sanitizer selalu sedia. Terus jumlah tamu juga menyesuaikan peraturan Pemda sih. Standar protokol kesehatan seperti apa sih yang bisa dilaksanakan di saat pandemi seperti sekarang nih? Standar protokol kesehatan sih sebenarnya tiap Pemda juga beda-beda. Aku selalu saranin untuk ngecek ke Pemda masing-masing. Contohnya kayak kalau misalnya di Jakarta sekarang kan kita lagi kembali ke PSBB ketat ya, di mana resepsi belum diperbolehkan, akad maupun pemberkatan diwajibkan di KUA atau di gereja tempat penyelenggaraan pemberkatan tersebut. Itu sih untuk daerah-daerah lain menyesuaikan sebenarnya. Plus minusnya apa nih kalau kita memilih untuk menikah di saat pandemi seperti sekarang dibandingkan dengan sebelum pandemi kemarin gitu? Sebenarnya plus minus ini benar-benar luas ya, soalnya kan tergantung orangnya. Tapi kita mungkin bahasnya per poin kali ya. Yang pertama mungkin jumlah tamu gitu. Jumlah tamu kan di masa pandemi ini kita tahu dong pastinya mesti menyesuaikan gitu kan. Kalau misalnya yang kemarin awal tahun sebenarnya pingin menikah kecil tapi karena permintaan keluarga atau pasangan jadi mesti besar, nah ini adalah waktu yang tepat gitu. Ini jadi pro gitu kan. Tapi sementara kalau misalnya yang kemarin di awal tahun pandemi memang pinginnya nikah kecil gitu kan, ini jadinya pandemi tidak ada efek gitu kan. Seperti kita yang tahu juga kalau misalnya jumlah orangnya berkurang pasti budgetnya juga lebih affordable gitu, bisa menyesuaikan. Jadi ini juga salah satu faktor gitu, pro sama con gitu. Terus mungkin juga kalau misalnya yang pengen destination wedding, nah belum tahu nih gimana kabarnya. Mungkin kalau misalnya yang domestik masih bisa sesuai Pemda gitu, tapi yang internasional memang mesti ngecek-ngecek lagi sih gitu. Oke, Mbak Gisel, kira-kira apa sih keluhan umum yang dialami oleh pasangan calon pengantin saat ini nih? Sebenarnya sih keluhannya mungkin sama ya buat teman-teman di luar sana yang sedang merencanakan pernikahan, bingung pastinya gimana gitu, karena mungkin udah ngerencanain jauh-jauh hari tapi kalau misalnya angka kasusnya naik terus gitu, protokolnya gimana gitu mendekati hari H, karena kan protokol juga terus berganti seiring dengan jumlah kasus gitu. Itu sih paling yang pada panik, yang kemarin disiapin ulang lagi. Kalau misalnya pernikahan kan memang kedua pasangan pasti masing-masing punya dream wedding gitu ya, pernikahan impian terutama bagi pasangan perempuan. Nah kira-kira masih bisa terwujudkah di tengah pandemi seperti sekarang nih Mbak? Pastinya masih bisa sih, teman-teman semua yang sedang mempersiapkan pernikahan jangan sedih. Vendor-vendor sekarang bisa ditemui secara online. By the way nih, sekedar kisi-kisi, nantinya Bright Story akan mengadakan online wedding fair.
yang rencananya akan dilangsungkan pada tanggal 15 hingga 25 Oktober 2020. Di sana teman-teman semua yang sedang mempersiapkan pernikahan bisa langsung cari tahu tentang vendornya, ngechat vendornya, dan request untuk live meeting, atau bisa ikut aja langsung live product viewingnya. Jadi jangan khawatir mempersiapkan pernikahan di tengah pandemi, mungkin kayak bingung ya gimana cara ketemu vendor, jangan khawatir, itu semua bisa. Kemudian salah satu menanggapi feedback para pengantin juga nih yang mungkin khawatir kalau misalnya merencanakan sekarang terus nanti ternyata waktu dekat hari H ada perubahan protokol atau gimana gitu. Nggak usah khawatir, kita udah mengajak bersama para vendor wedding yang bergabung di Bright Story juga untuk memperbolehkan flexible reschedule. Jadi buat teman-teman yang sedang merencanakan pernikahan, kalau misalnya booking sekarang terus nanti amit-amit dekat hari H ada kenapa-napa, nggak usah khawatir, dari para vendor wedding juga sudah mengerti kok, makanya ada feature flexi reschedule di mana teman-teman bisa reschedule aja ke tanggal baru yang mungkin lebih sesuai dengan harapan teman-teman melaksanakan dream wedding-nya, seperti itu. Oke nih, Mbak Gisel, jadi sekarang kan kita sudah masuk bulan September, apalagi mau akhir gitu ya, bisa dibilang sebagai akhir dari tahun 2020. Nah, kira-kira ada bocoran nggak nih tren pernikahan di 2021 nanti kayak gimana? Sebenarnya sih yang pasti lebih intimate ya, lebih kecil, terus keluarga terdekat dan teman-teman yang bisa hadir, dan tentunya sesuai dengan protokol Pemda setempat ya, cara mengadakan pernikahannya seperti apa gitu. Tapi nggak usah khawatir, meskipun intimate tetap pasti akan jadi memorable, karena itu kan justru kalau misalnya makin intimate, biasanya kan yang hadir benar-benar orang terdekat yang pastinya udah niat banget nih, aduh Gisel mau nikah gitu, gue harus datang gitu kan, atau gue pasti datang gitu. Jadi biasanya lebih memorable sih, nggak usah khawatir nanti bakal garing atau gimana gitu. Jadi ada pesan gak sih untuk pasangan yang sedang merencanakan pernikahan dan berencana untuk menikah dalam waktu dekat nih? Yang pasti stay positif ya. Jangan khawatir, perencanaan tetap bisa dilanjutkan secara online di Bright Story, ke online wedding fair yang nantinya akan diselenggarakan tanggal 15 hingga 25 Oktober. Jangan dilihat pandemi ini adalah sebagai suatu halangan atau gimana, tapi justru dilihat karena pandemi ini pastinya akan terjadi lebih banyak komunikasi antara kamu dan calon pasangan serta kedua keluarga, justru malah makin mendekatkan semuanya gitu. Namanya juga orang kan mempersiapkan sesuatu yang acara yang memorable pengennya gitu kan, once in a lifetime gitu. Pandemi ini mendekatkan sih. Apa saja yang pengantin harus siapkan untuk melakukan acara pernikahan secara online ini? Persiapan pernikahan secara online. Yang pertama dan paling jelas adalah pastinya dibutuhkan internet. Kan kalau misalnya mau online butuh internet ya. Mungkin ada opsi juga mau pengambilan gambarnya seperti apa. Karena banyak banget ya sosial media yang bisa digunakan untuk menikah secara online itu. Yang paling sering teman-teman lihat mungkin Instagram, YouTube, atau Facebook Live gitu. Itu semua ada pro sama cons-nya sih. Biasanya sih kalau pengen yang lebih high quality ke YouTube karena juga landscape, terus habis gitu. Tapi untuk high quality gambar pastinya dibutuhkan high quality video input juga, berarti kameranya mesti yang lebih high end, jangan pakai kamera handphone kalau bisa. Tapi kalau misalnya emang mau, itu semua tergantung pilihan sih. Sisanya sih sebenarnya checklist pernikahan biasa sih, kayak venue, catering, fotografer, videografer, MUA, dan yang pasti dan paling penting berikutnya, protokolnya tolong diperhatikan, dipastikan semua teman-teman vendor dan kamunya sendiri serta keluarga juga sama-sama sehat dan siap menjalankan acara pernikahan gitu. Jangan lupa cek peraturan Pemda setempat untuk PSBB-nya detailnya seperti apa dan keberlangsungannya sampai kapan begitu. Mbak, kalau untuk souvenir pernikahan kira-kira ada yang unik gak sih di tengah pandemi kayak gini? Souvenir pernikahan yang unik di tengah pandemi. Sebenarnya sih belakangan pastinya yang lebih kepake ya di tengah pandemi, masker, hand sanitizer. Terus itu biasanya yang bahan-bahan, jadi bingung. Kalau misalnya bahan-bahan sebagai pelengkap protokol kesehatan itu juga lagi tren berarti belakangan ya?
Betul. Jadi pakai masker ya kan, ada tanggal pernikahan ya. juga gitu ya. Jadi nginget-nginget Jadi gitu. emang masker, terus habis itu tas-tas kecil gitu yang misalnya bisa buat gampang mobile doing the groceries, tapi yang gampang dicuci supaya bisa dipakai ulang biar ramah lingkungan gitu sih. Biasanya yang lagi hits di tengah pandemi seperti itu souvenirnya.